Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Umar. Uh, Video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep profesi. Jadi, pengertian profesi. Nah, profesi ada profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan profesionalisasi. Pengertian profesional secara etimologi adalah profesi yang dalam bahasa Inggris adalah profession. Artinya dengan vocation, occupation atau job, pekerjaan. Kata tersebut diterjemahkan memiliki arti profesi, pekerjaan, dan jabatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu. Nah, jadi profesi itu harus memiliki jenjang pendidikan. Jadi dilandasi dengan teori-teori pendidikan dan lain-lain. Seperti halnya guru. Guru adalah sebuah profesi karena dilandasi pendidikan, ada pendidikan guru dan profesi yang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan juga ada dokter. Nah, itu juga sebuah profesi karena ada sekolah kedokteran. Lalu yang profesi juga ada pengacara. Pengacara juga profesi karena ada sekolah S1 hukum dan nanti ada sekolah profesinya. Jadi profesi ini ada jenjang yang untuk diambil namanya sertifikat profesi. Nah, menurut Evan Hages, profesi adalah merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Jadi simbol dari suatu pekerjaan itu adalah sertifikat profesi seperti dokter itu yang mengeluarkan sertifikatnya adalah ID. Lalu ada pengacara yang mengeluarkan sertifikatnya adalah advokasi pengacara. Lalu untuk guru yang mengeluarkan sertifikatnya adalah lembaga sertifikasi. Nah, simbol itu adalah bentuknya dalam bentuk sertifikat atau pengakuan. Nah, nanti ada pelatihan dan lain-lainnya. Nah, profesional. Kata yang kedua adalah profesional. Profesional adalah hal yang berkenaan dengan pekerjaan keahlian-keahlian khusus. Seharusnya adanya pembayaran untuk melakukannya. Jadi, profesional itu berkaitan dengan orangnya. Jadi, orangnya itu melakukannya secara profesional menggunakan keahlian-keahlian khusus. Jadi seperti itu. Jadi profesional itu sebuah pekerjaan yang menggunakan keahlian-keahlian khusus. Jadi profesional. Tidak serta-merta mengerjakan seperti halnya lah, ya kan? Seorang koki ada koki profesional. Nah, koki itu kalau diartikan kan sebagai tukang masak, gitu kan? Kalau yang tukang masak biasanya kan kita kenal di warteg, di mana. Nah, kalau yang koki yang sudah profesional menjadi seorang koki, dia nanti ada keahliannya seperti masak sashimi, masak makanan Korea, Jepang, dan lain-lainnya. Dia mempunyai sebuah keahlian yang khusus seperti itu. Jadi selanjutnya profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional. Nah, profesionalitas ini berkaitan dengan tindakan dari seseorang yang memiliki profesi. Jadi seseorang yang memiliki profesi ini harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara profesional. Nah, profesionalitas ini berkaitan dengan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan, apa yang harus dilakukan. Itu juga tindakan-tindakan tersebut tidak serta-merta harus bertindak, tapi juga ada acuan teorinya, ada hal yang pernah dipelajarinya, seperti halnya seorang koki. Mudahnya saya mencontohkan seorang koki ya. Seorang koki ada spesialisasi untuk memasak ikan buntel. Seperti halnya kita tahu, ikan buntel itu beracun dan sangat berbahaya karena ada beberapa kasus yang belakangan ini sekeluarga meninggal karena memakan ikan buntel. Tapi di Jepang
itu ada beberapa restoran yang memang memasak daging ikan buntel. Tapi ikan buntel ini diproses dengan orang yang profesional. Nah, ini adalah profesionalitas. Gitu loh. Jadi kemampuannya ini adalah profesionalitas. Karena tidak sembarangan orang bisa mengolah ikan buntel ini. Contohnya seperti itu. Nah, seperti hanya guru untuk mengajar. Setiap orang bisa mengajar, setiap orang bisa untuk memberikan pembelajaran, setiap orang bisa untuk melakukan pembelajaran, hanya saja kemampuan untuk bertindak secara profesionalnya itu belum tentu bisa seperti seorang guru yang melakukan pendidikan guru seperti kalian. Jadi orang-orang yang mengajar, mereka hanya mengajar, ya udah, seperti hanya petani mengajarkan cara bercocok tanam, mereka berdasarkan pengalamannya, tidak berdasarkan keilmuannya. Jadi harus ngasih ini semana, harus ngasih ini semana, harus ngasih ini semana. Seperti itu. Tapi kalau berdasarkan keilmuannya, mereka akan memberikan suatu tindakan, suatu treatment untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, treatment ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh si seseorang tersebut. Seperti itu. Lalu ada profesionalisme adalah suatu kelakuan, tujuan, nilai, atau kualitas yang mencirikan profesi. Jadi kelakuan, tujuan, nilai, kualitas yang mencirikan profesi. Jadi kalau kalian jadi seorang guru, kalau kelakuan kalian seperti preman, itu kalian belum dikatakan profesional dan profesionalisme. Karena kelakuan kalian profesinya sebagai guru, tapi kelakuannya tidak menunjukkan seperti seorang guru. Begitupun tujuannya, nilai, dan kualitas yang mencirikan profesinya tidak terlihat. Oke, selanjutnya. Nah, profesionalisasi adalah suatu proses menjadi seorang yang memiliki profesi. Nah, profesionalisasi ini adalah seperti halnya kalian yang sedang melakukan jenjang perkuliahan. Ini adalah satu rangkaian proses yang menjadikan kalian nanti seorang yang memiliki profesi. Profesi apa yang akan kalian miliki adalah sebagai seorang pendidik. Nah, syarat-syarat profesi menurut National Education Association atau NEA tahun 1948, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiganya, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan pelatihan umum belaka. Jadi, menurut NEA ini pada 4, lanjutannya, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, jabatan yang menentukan baku standarnya sendiri, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Nah, ini adalah menurut NEA, syarat-syarat profesi menurut NEA. Nah, semuanya ini harus dimiliki oleh sebuah profesi. Ini syarat-syaratnya. Kemudian ada kode etik profesi. Nah, dalam dunia pendidikan, guru itu memiliki kode etik profesi menurut pasal 43 Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 bahwa kode etik berisi norma etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas profesional. Yang kedua, menurut Sony Keraf, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut.
menurut Kode Etik Guru Indonesia, dari hasil Kongres PGRI ke-10 tahun 2008, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang diterima oleh guru Indonesia sebagai pedoman sikap, perilaku, dan melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, selanjutnya menurut Prof. Dr. Subekti SH dalam tulisannya yang berjudul Etika Bantuan Hukum, kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Nah, tujuan kode etik. Kode etik itu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, yang selanjutnya untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, kemudian penetapan kode etik. Nah, dari mana kode etik ini berasal? Nah, kode etik ini hanya dapat ditetapkan oleh perkumpulan organisasi, suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggota. Nah, seperti hanya di guru, kode etik profesi itu dibuat oleh PGRI. Penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perseorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut tidak dapat ditundukkan padanya. Sanksi melanggar kode etik. Nah, sanksi pada dasarnya merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan juga untuk menjaga harkat martabat profesi guru. Misalkan jika seorang bersaing secara tidak jujur atau curang di antara sesama para anggota profesi, maka jika kecurangan itu serius dapat dituntut di muka pengadilan. Memberi sanksi dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Selain sanksi tersebut, dapat sanksi moral dari teman sejawat berupa celaan, dikucilkan, bahkan sanksi terberat dikeluarkan dari organisasi profesi. Nah, ini kode etik guru Indonesia. Ada kurang lebih kalau nggak salah 10. Ada 9. Guru berbakti membimbing perusahaan. Guru memiliki melaksanakan tujuan profesi. Guru berusaha memproses informasi tentang peserta didik. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid. Guru secara pribadi bersama-sama meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat. Yang 8, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi. Yang 10, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Nah, kode etik profesi guru ini harus dilaksanakan oleh guru yang PNS maupun non PNS. Selanjutnya, organisasi profesi. Nah, ini ada organisasi profesi. Kalau guru itu organisasinya ada di PGRI. Nanti ada organisasi profesi guru PGRI, ada ABKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, ada ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, ada ISMAPI, Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia. Nah, ISMAPI ini adalah organisasi profesi yang mengeluarkan sertifikat untuk menjadi kepala sekolah dan calon kepala sekolah. Nah, ini ISMAPI ini akan melatih calon-calon kepala sekolah selama kurang lebih 2 bulan, lalu dilatih, nanti diberikan sertifikat dan dinyatakan layak atau tidak layak oleh mereka. Nah, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid, masyarakat sekitarnya, akan menjawab bersama-sama pendidikan. Guru secara pribadi bersama-sama ini
PGRI didirikan di Surakarta pada tahun 1945 sebagai wujud apresiasi aspirasi guru Indonesia, bukan cita-cita perjuangan bangsa. Tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran sikap mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, Basuni menguraikan 4 misi utama PGRI: misi politis ideologi, misi persatuan organisasi, misi profesi, dan misi kesejahteraan. ABKIN adalah organisasi profesi untuk para konseling di Indonesia. Asosiasi ini memberikan lisensi melalui proses sertifikasi bagi para konselor tertentu sebagai tanda bahwa yang bersangkutan berwenang menyelenggarakan konseling dan pelatihan bagi masyarakat umum secara resmi. Asosiasi ini didirikan pada tahun 2003 dalam Kongres Nasional di Lampung. Jadi ABKIN ini merupakan organisasi yang menaungi para konselor. Nah, konselor ini adalah orang-orang yang membimbing anak-anak ABK untuk memberikan konsultasi. Lalu ada ISPI didirikan pada tahun 1960 pada tanggal 17 Mei di Jakarta. Tujuan BIS menyumbangkan tenaga dan pemikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna berdaya guna melalui pembangunan penerapan ilmu pendidikan untuk kemajuan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini ISMAPI. ISMAPI ini adalah organisasi profesi independen tampil sebagai pionir, fasilitator, dan upaya meningkatkan dan mengembangkan manajemen pendidikan di Indonesia melalui pengembangan disiplin, profesi, dan praktik manajemen pendidikan. ISMAPI lahir untuk memajukan cita-cita himpunan sarjana administrasi pendidikan Indonesia ISAPIN dalam menghimpun para ahli profesional praktisi di bidang manajemen pendidikan. Jadi ISMAPI ini organisasi yang bergelut dengan manajemen pendidikan. Nah, tujuan ISMAPI meneliti, menciptakan pengembangan, menata, membina, memberdayakan sistem manajemen pendidikan yang profesional dan bermutu. Nah, karena tujuan ISMAPI itu seperti itu, makanya tadi saya sudah jelaskan ISMAPI adalah salah satu organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kepala sekolah yang berkualitas. Oke, sampai di sini video pertama ini. Mohon maaf dalam pertemuan pertama tidak bisa hadir, dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.